Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How's life going? I hope that everything run well and you are in a good condition. Amin. Okay, today we are going to study math about adding and subtracting like fraction. Tapi sebelum kita belajar, kita bersama-sama melafalkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, thank you. Kita mulai saja. Nah, pagi hari ini kita akan belajar materi yang mungkin sudah pernah kalian pelajari di grade sebelumnya, yaitu tentang menjumlah dan mengurang pecahan yang penyebutnya sama. Beberapa materi sebelumnya kita sudah membahas tentang nominator and denominator. Nominator itu adalah pembilang atau bilangan yang terletak di atas garis per. Sementara denominator adalah penyebut atau bilangan yang terletak di bawah garis per. Oke. Menjumlah dan mengurang pecahan berpenyebut sama. Perhatikan pecahan berikut. Look at the fractions. There are 3 nines, 1 nint, 7 nint, and 5 nints. 3/9, 1/9, 7/9, dan 5/9. Perhatikan angka yang dilingkari. Semua angka bernilai sama, yaitu sama-sama 9. These fractions have same denominators. Pecahan ini memiliki penyebut sama, yaitu semuanya adalah 9. So, we call this like fractions. Kita menyebutnya sebagai pecahan yang berpenyebut sama. Kalau dalam bahasa Inggris, istilah itu disebut dengan like fractions. While these fractions have different denominators, sementara pecahan berikut memiliki penyebut yang berbeda. Perhatikan angka yang dilingkari. 9, 5, 8, 6. Dari pecahan 2/9, 1/5, 5/8, dan 4/6. Keempat pecahan ini denominatorsnya atau penyebutnya berbeda-beda, yaitu 9, 5, 8, dan 6. Nah, pecahan ini disebut sebagai unlike fractions, pecahan yang penyebutnya tidak sama. But we are not study about this now. Kita nggak belajar ini sekarang, nanti akan kalian pelajari ketika sudah upper grade. Next, kita akan melihat contoh terlebih dahulu. Adding like fractions, menjumlah pecahan berpenyebut sama. Kita langsung saja ke contohnya, yaitu yang pertama 2/5 ditambah 1/5 sama dengan 2/5 itu kalau kita gambarkan dalam bentuk seperti apa ya? Kita cek gambarnya. Ya, ada sebuah rectangle yang sudah dibagi menjadi 5 bagian. Kenapa harus dibagi menjadi 5 bagian? Karena kita sesuaikan dengan soalnya. Yang diminta adalah 5 bagian atau per 5. Maka kita bagi menjadi 5. Baik, perhatikan 2 kotak diarsir. Ini menunjukkan pecahan 2/5, kemudian 1 kotak diarsir dengan warna yang lebih muda, ini menunjukkan pecahan 1/5. Ada 3 kotak yang sudah diarsir. Dari 5 kotak atau 5 bagian, berapakah jumlahnya? 2/5 ditambah 1/5. Perhatikan jumlah bagian yang diarsir, 2 dan 1. Jadi kita bisa menjumlahkan 2 ditambah 1 sama dengan 3. 3/5. Khusus untuk pecahan, jangan menjumlah penyebut. Jika penyebut 5,
maka tetap ditulis 5. Jadi penyebut tidak perlu dijumlah. Next, kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, 3 nans plus 3 nans. 3/9 ditambah 3/9. Perhatikan gambar, ada sebuah rectangle atau persegi panjang yang dibagi menjadi 9 bagian. Kemudian diarsir 3 bagian. 3 bagian ini menunjukkan pecahan 3/9. Kemudian diarsir lagi 3 bagian yang menunjukkan pecahan 3/9. Berapakah jumlah yang diarsir? Kita bisa tuliskan sebagai 3 ditambah 3/9. Sekali lagi, 9 tidak perlu dijumlah, penyebut jangan dijumlah. 3 ditambah 3 sama dengan 6, maka hasilnya adalah 6/9. Cukup mudah bukan? Oke, ingat, penyebut tidak boleh dijumlah. Contoh selanjutnya, yang ketiga, 4/11 ditambah 5/11. Perhatikan gambar sebuah rectangle yang sudah dibagi menjadi 11 bagian yang sama besar. Kemudian diarsir 4 bagian dan menunjukkan pecahan 4/11. Kemudian diarsir lagi sebanyak 5 bagian yang menunjukkan pecahan 5/11. Berapakah jumlah yang diarsir, bagian yang diarsir? Kita dapat menuliskan sebagai 4 ditambah 5/11. 4 ditambah 5 sama dengan 9, maka hasilnya adalah 9/11. Satu lagi, Miss berikan contoh 8/15 ditambah 3/15. Perhatikan gambar. Gambar ini adalah sebuah rectangle yang sudah dibagi menjadi 15 bagian. Kemudian diarsir 8 bagian dan ini menunjukkan pecahan 8/15. Selanjutnya diarsir sebanyak 3 bagian, ini menunjukkan pecahan 3/15. Pertanyaannya, berapakah jumlah bagian yang diarsir seluruhnya? Kita dapat menuliskan 8 ditambah 3/15. Ingat, penyebut tidak boleh dijumlah. 8 ditambah 3 sama dengan 11/15. Nah, selanjutnya kita akan belajar subtracting like fractions, mengurang pecahan berpenyebut sama. Pada dasarnya, mengurang ini sama seperti menjumlah. Hanya saja kalau menjumlah ditambah, kalau mengurang berarti dikurang. Caranya sama, perhatikan gambar, ada sebuah rectangle yang sudah dibagi menjadi 10 bagian. Kemudian diarsir sebanyak 7 bagian yang menunjukkan pecahan 7/10. Dari 7 bagian ini, kemudian dikurang 2 bagian yang menunjukkan pecahan 2/10. Pertanyaannya adalah berapa bagian yang tidak diarsir dengan warna coklat tua? Jadi bisa kita tuliskan dengan 7 dikurang 2/10. Ingat lagi bahwa penyebut tidak boleh dioperasikan. 7 dikurang 5 sama dengan 7 dikurang 2 sama dengan 5, sehingga hasilnya 5/10. Contoh lainnya adalah 10/11 dikurang 7/11. Berikut ini adalah sebuah rectangle yang sudah dibagi menjadi 11 bagian. 10 bagian diarsir dan ini menunjukkan pecahan 10/11. Kemudian akan diarsir atau kita ambil sebanyak 7 bagian yang menunjukkan pecahan 7/11. Berapakah sisa bagian yang tidak diarsir dengan warna yang lebih tebal? Oke, dapat kita tuliskan dengan 10 dikurang 7 sama dengan 11. Mohon maaf, 10 dikurang 7/11.
sama dengan 10 dikurang 7 sama dengan 3 dan 11 tetap. Jadi hasilnya adalah 3/11. Contoh selanjutnya adalah 13/17 dikurang 9/17. Ada sebuah rectangle yang sudah dibagi menjadi 17 bagian. Kemudian 13 bagian diwarnai atau diarsir dan menunjukkan pecahan 13/17. Artinya 13 bagian diarsir dari 17 bagian. Kemudian 9 bagian akan diarsir dengan warna yang lebih tebal dan menunjukkan pecahan 9/17. Pertanyaannya adalah berapakah sisa bagian yang tidak diarsir dengan warna tebal? Dapat kita tuliskan dengan 13 dikurang 9/17 sama dengan 13 dikurang 9 sama dengan 4 dan per 17. Sehingga hasilnya 4/17. Next, kita akan mengerjakan soal latihan yang ada di dalam textbook kalian, di textbook Math Champion page 137. Silakan dibuka textbooknya. Kemudian perhatikan soal nomor 2. Question number 2. Add 3/8 and 4/8. Jumlahkan 3/8 dan 4/8. Perhatikan gambar, ada 3 bagian yang diwarnai orange 2 menunjukkan pecahan 3/8 dan yang diwarnai orange muda menunjukkan pecahan 4/8. Berapakah jumlah seluruh warna yang diarsir? Bisa kalian jawab di dalam kotak hijau. Next, masih di halaman yang sama, pertanyaan nomor 3. Add 2 nins and 3 nins. Jumlahkan 2/9 dan 3/9. Perhatikan gambarnya. 2 bagian diarsir dengan warna yang lebih tebal dan menunjukkan pecahan 2/9, sementara 3 bagian diarsir dengan warna yang lebih terang dan menunjukkan pecahan 3/9. Berapakah jumlah semua bagian yang diwarnai? Silakan jawab di dalam kotak hijau. Selanjutnya, masih di halaman yang sama, soal nomor 4. What is 1/7 plus 2/7 plus 4/7? Berapakah 1/7 ditambah 2/7 ditambah 4/7? Perhatikan gambar. Ada satu bagian yang diwarnai paling terang di antara yang lain. Maaf, paling gelap di antara yang lain. Berapakah pecahannya? Tuliskan di kotak hijau pertama. Kemudian 2 bagian diwarnai dengan warna yang lebih muda. Tuliskan pecahan di kotak hijau yang kedua. Dan 4 bagian dengan warna yang paling terang. Berapakah pecahannya? Tuliskan di kotak hijau yang ketiga. Kemudian jawablah pertanyaan 1/7 ditambah 2/7 ditambah 4/7 di dalam kotak hijau. Next, yang selanjutnya adalah textbook page 138, masih di buku yang sama, halaman 138, soal nomor 6. Kalau tadi 3 soal sebelumnya adalah penjumlahan, maka ini adalah soal pengurangan. Subtract 3/8 from 5/8. Kurangkanlah 3/8 dari 5/8. Perhatikan gambar. 5 bagian diarsir menunjukkan pecahan 5/8. Kemudian 3 bagian diwarnai kembali dengan warna yang lebih tua, sehingga pecahannya menunjukkan 3/8. Berapakah bagian yang warnanya muda? Atau bisa dituliskan dengan 5/8 dikurang 3/8 sama dengan titik-titik-titik. Silakan jawab di dalam kotak berwarna hijau.
Soal yang terakhir, page 139, question number 7. What is 7 nines minus 2 nines? Berapakah 7/9 dikurang 2/9? Silakan jawab di dalam kotak hijau. Baiklah, sampai di sini dulu materi kita. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Jika ada kesulitan, silakan bertanya langsung. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.